Persembunyian Rokuhara Tandai. Terlihat Sot sedang menghajar habis para pelaku yang menembak Draken ya. Sot juga marah-marah di sana. Kenapa kau melakukannya sejauh itu? Apa maksudmu kau menembak Draken? Wah, berarti bukan keinginan Sot jelas ya. Kerja bagus. Malah seneng. Maksudmu apa Sot? Bayuan aja yuk kita. Ngomong-ngomong, persembunyian Rokuhara Tandai boleh juga ya. Kalau gak salah di cafe deh itu. Mantan-mantan eksekutif Tenjiku juga hadir di sana, mulai dari Mochi, Takucho, di lantai atas ada saudara Ran sama Rindo. Wah, udah pada ngumpul semua nih. Tinggal ngasih pergerakan ya kan? Bam bam bam. Nah, di sini adegan beralih lagi ke TKP. Takemichi udah mulai kebingungan setelah Draken dibawa pergi sama ambulans ya. Senju melihatnya dari belakang dan bilang, "Hanagaki." Takemichi teringat lagi ketika tadi dia bertanya ke petugas ambulans, "Bagaimana dia?" Petugasnya menjawab, "Maaf, tapi kami tidak bisa menyelamatkannya." Wah, sekarang mau bagaimana Takemichi? Hanagaki? Panggil Senju lagi ke Takemichi yang dari tadi melamun ya. Takemichi-nya menoleh terus bilang, Ya? Senju bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Tapi Takemichi-nya malah buang muka lagi, kayak orang kebingungan dia. "Hanagaki?" Panggil Senju lagi, udah 3 kali manggil dia. Takemichi menoleh, kemudian malah nanya balik, Maaf, kau bilang apa?" Kasian sekali ya Takemichi. "Hanagaki?" Panggil Senju lagi untuk yang keempat kalinya. Nah, kemudian ada seseorang yang datang sambil berteriak, "Senju, benarkah mereka memburu Draken?" Ternyata Takeomi orangnya. "Takeomi!" ujar Senju. Kemudian dia mulai menjelaskan ke Takeomi mengenai detail kejadiannya. Lalu setelah dijelaskan, Takeomi bilang, "Sial, bagaimana bisa jadi begini? Kita harus membalas Rokuhara Tandai." Wah, Senju terkejut dengan ucapan Takeomi, terus membalas, "Kau bicara apa Takeomi?" Namun Takeomi malah bilang, "Bengkei, panggil semua anggota Brahman sekarang." "Baik." Kebetulan Waka dan beberapa anggota Brahman juga udah di sini setelah mengikuti Takeomi ya. Dan anggota yang lain bakal disuruh ke sini semuanya. Wah, "Takeomi, apa kau gila? Kita tidak bisa melakukannya sekarang." Saya juga setuju. Lalu kapan kita akan bertindak? Balas Takeomi. Senju menjawab, "Aku tidak tahu kenapa, tapi kita tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi kita akan diam saja tanpa melakukan apa-apa. Draken baru saja terbunuh." Sambung Takeomi. "Dengar Senju, mulai sekarang ini bukan lagi tentang menjadi nomor 1, oke? Ini pertumpahan darah." Senju membalas, "Tidak, bukan seperti ini yang aku inginkan. Rokuhara mengacaukannya." Nah, ketika dua bersaudara ini sedang sibuk berdebat soal gas bantai Rokuhara Tandai atau enggak, malah dari arah berlawanan sudah datang segerombolan geng motor yang menghampiri mereka. Oi, suasananya agak hidup di sini ya," teriak salah satu orang dari segerombolan geng motor yang baru datang tadi. Takemichi, Takeomi, dan Senju terkejut karena ternyata mereka adalah Sot dan semua pasukannya. "Kami datang tepat waktu kan? Ke pemakamannya Draken." Wah, sialan Sot kalau ngomong gak ditata dulu. Takeomi langsung kesel parah di sana. Lagi jengkel-jengkel malah mereka datang sendiri ke sini. Senju langsung melotot dan bilang, "Rokuhara." Wah kan, admin bilang apa? Mereka tadi udah kumpul-kumpul di markas, pasti mau ngelakuin pergerakan. Dan kebetulan banget semua anggota Brahman yang dipanggil Bengkei juga udah sampai ke sini semua. Jadi saat ini kedua belah pihak sudah bersiap sedia. Tinggal bak big book ya kan? Gas lah, gak usah pakai lama. Kuy, ayo mulai pertempuran besarnya. Maju kalian, kita selesaikan di sini. Vroom. Huhui, ada yang datang. Siapa itu? Suara ini? Apalagi sekarang? Vavum, kami kasih Kanto Manji geng, Maiki Gun. Menghilang tanpa pamitan, datang-datang langsung jadi pusat perhatian. Takemichi langsung raut mukanya tegang banget. "Maiki Gun?" Gak lama kemudian para pasukan Kanto Manji menyusul. Vroom, vroom, brrr. BTW bendera Kanto Manji mirip banget kayak bendera Toman ya. Warna sama tulisan nama gengnya aja yang beda. Oke, Kanto Manji sekarang sudah berada di posisinya. Senju berkata, "Ketiga geng ada di sini." Sot bilang, "Menarik." Maiki, mukanya pucat banget dia. Menuju postur tubuh pas dia udah dibonten. Kan menyedihkan banget kondisinya. Takemichi aja cemas ngeliatnya.
Tidak, Mikey-kun, kau tidak bisa bertarung di sini sekarang. Tapi sayangnya perwakilan dari masing-masing geng saat itu juga menyerukan instruksi peperangannya. Mulai dari Takeomi dari Brahman, pertarungan ini untuk Draken. Wah! Shout dari Rokuhara Tandai, ayo mulai perang tiga dewanya. Wah! Dan Sansu dari Kanto Manji, bunuh semuanya. Wih, ngeri kali omongannya Sansu. Wah! Nah, mulai saat itu juga ketegangan pun berubah menjadi kegentingan. Dan seperti inilah pemandangan dari perang antara tiga dewa. Hurrah, bak, buk, tendang sana, sikut sini, gitu ya. Karena ada tiga pihak, jadi mereka gak pandang bulu. Yang penting kalau dilihat seragamnya beda, ya itu yang dihajar. Nyahlah, King Kanto, teriak Takeomi, kalian mengabaikan Draken. Brahman berhenti. Waduh, Sanju malah masih gak mau perang aja dari tadi. Jangan biarkan amarahmu mengendalikanmu. Wah, telat Senju. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Mikey berkata, lihat situasinya sekarang, Koko. Koko menoleh. Takemichi-nya memandangi Mikey dari kejauhan sambil penasaran. Karena Mikey masih diam aja sampai sekarang. Terus di sana Koko bertanya, tidak akan membuat pergerakan apapun, bos? Mikey menjawab, ya, kuserahkan ini pada Haruchio dan yang lainnya. Koko bertanya lagi, kau tidak terlalu peduli tentang ini? Sambil sedikit heran ya, tentang apa? Loh, malah nanya balik Mikey-nya. Takemichi cuma masih memandanginya dari kejauhan. Sementara kondisi perkelahiannya saat ini sudah semakin gaduh. Shotnya yang malah seneng, Vivo. Terus berkata, mantan anak-anak Tenjikuku, mari lupakan King Kanto Manji, oke? Jarang sekali kita bisa melihat Akashi Garu seperti ini. Akan menyenangkan jika kita membereskan Brahman dulu. Oke. Wih, generasi brutal dimajuin. Tapi kenapa Shot mau mengabaikan Kanto Manji? Sepertinya Shot punya dendam tersendiri ke Brahman, terutama pada Takeomi ya. Apa yang kau tertawakan, Shot? Gerak Takeomi sambil menghadapi banyak sekali anggota Rokuhara Tandai. Kendalikan dirimu, Takeomi, kata Senju. Pas Senju khawatir dan berusaha membantu Takeomi, dia malah dicegah sama salah satu petinggi Brahman, Waka. Dan orang yang mencegah Senju adalah Waka. Waka berkata, jangan terlibat Senju. Pertarungan ini bukan seperti yang biasanya. Nyawa seseorang baru saja direnggut. Dan orang itu adalah Draken. Dinasehati seperti itu, Senju diam aja. Takemichi yang dari tadi ada di samping Senju juga cuma mendengarkan aja ya. Kemudian Waka bilang, Hanakaki, jaga sang putih Brahman. Mengkeren. Takemichi pun menyetujuinya. Bengkai melirik buat bersiap-siap. Untuk kemudian dia berlari mengikuti Waka buat membantu Takeomi. Ayo, Bengkai. Oke. Bak, big, buk, bak, big, buk. Shot! Wah, Takeomi udah marah besar nih. Semakin nekat aja dia menerobos pasukan Rokuhara buat mendekat ke arah Shot. Kenapa kau membunuh Draken? Dia bahkan bukan anggota resmi Brahman. Aduh, jadi keinget Draken, sedih admin. Jika kau ingin membunuh seseorang, seharusnya itu aku. Lah, yo, ngapain coba Shot? Kalau lu punya dendam, ambil keputusannya yang benar, jangan main bunuh-bunuh gak jelas. Raut mukanya biasa aja lah. Kenapa? Tersinggung? Dikata-katain kayak gitu sama Takeomi tersinggung? Hah? Lihat tuh, dia mulai berjalan mendekat ke arah Shot. Lepaskan aku, bajingan! Teriak Takeomi yang lagi dirusuhin sama dua orang sisaan tadi ya. Pas Shot udah berada di dekat Takeomi, dia langsung mengepalkan dan berusaha mengayunkan tangannya sambil bilang, ini adalah perang Fortissimo. Pukulanmu agak lemah untuk seseorang seukuranmu. Wih, Bengkai, tepat waktu banget kamu. Waka mana Waka? Itu di belakangnya Bengkai lagi melompat. Berputar di udara. Mati lu Shot, mati lu Shot. Sepak, makan tuh kaki. Oleng-oleng lu. Kau berurusan dengan kami. Kau tahu kami siapa, Shot? Legenda hidup Compassion. Black Dragon generasi pertama bersambung.